masing-masing jaringan LAN tersebut itu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Sebelum materi pada hari ini saya berikan, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Saya akan menjelaskan materi pembelajaran atau pokok bahasan mata pelajaran teknologi 1 untuk kelas 11 jurusan TKJ. Pada hari ini mata pelajaran yang saya ajarkan adalah pemahaman dasar jaringan berbasis luas atau WAN. Sebelum saya lanjutkan, perkenalkan, nama saya adalah Agus Ari Nugroho, guru teknik komputer jaringan. Baik, indikatornya adalah yang pertama, mendefinisikan dengan rincian jaringan berbasis luas. Yang kedua adalah membuat desain jaringan berbasis luas. Nah, tujuan pembelajaran di sini adalah supaya siswa mampu mendefinisikan jaringan berbasis luas dengan lengkap. Itu yang pertama. Yang kedua adalah siswa dapat membuat desain jaringan berbasis luas dengan benar. Oke, kita langsung masuk ke materi tentang mengenal teknologi jaringan berbasis luas. Nah, apa yang dimaksud dengan jaringan WAN atau jaringan berbasis luas? Yaitu merupakan jaringan komunikasi data yang menghubungkan user yang ada di jaringan yang berada di suatu area geografis yang besar. Jadi jaringan WAN itu adalah menghubungkan dari semua user yang ada di jaringan tersebut. Dan ada berikut ini adalah contoh dari jaringan WAN. Nah, di sini adalah ada 3 jaringan, jaringan LAN atau jaringan lokal. Jaringan lokal pertama, jaringan lokal kedua, dan pertama, jaringan lokal kedua, kemudian jaringan lokal yang ketiga. Dan masing-masing jaringan LAN tersebut itu ada yang sudah tersambung dengan LAN masing-masing. Dari 3 jaringan tersebut, dari 3 jaringan user tersebut, untuk berkomunikasi dengan jaringan user satu dengan user yang lain, entah itu mau di negara mana, kita bisa berkomunikasi dengan menggunakan nama yang namanya adalah jaringan WAN atau jaringan luas. Nah, kemudian perkembangan jaringan berbasis luas ini bermacam-macam. Yang pertama adalah tahun
1940-an, yaitu permulaan sejarah pembentukan jaringan di Amerika. Nah, di situ mengadakan penelitian gimana supaya bisa menyambungkan berbagai macam komputer. Nah, itu pada tahun 1940-an. Kemudian tahun 1950-an, ketika jenis komputer ini mulai membesar, maka terciptalah yang namanya adalah superkomputer, di mana superkomputer ini melayani beberapa terminal dan harganya pun cukup mahal. Kemudian kegunaannya dari teknologi jaringan berbasis luas ini, yang pertama adalah mengoperasikan jaringan area dengan batas geografis yang sangat luas. Yang tadi saya sampaikan tadi, jadi jaringan WAN ini mencapnya cukup luas sekupnya, bisa dengan antar negara maupun antar benua, seperti itu. Kemudian kegunaan yang kedua adalah memungkinkan akses melalui interface serial yang beroperasi pada kecepatan yang rendah. Itu kegunaan yang kedua. Kemudian jenis-jenis koneksi dalam jaringan berbasis luas ini, yang pertama adalah satu, paket switching, yaitu sebuah jalur komunikasi yang berdasarkan pada transmisi data. Nah, itu jadi paket switching ini dibuatkan kanal oleh jaringan. Keuntungan paket switch ini sangat murah, karena jaringan ini membagi bandwidth data ke user yang lain. Kemudian yang kedua adalah dari paket switch ini adalah apabila pengiriman datanya tidak kontinu atau yang namanya terus menerus. Jadi itu kelemahannya dari paket switching. Kemudian yang kedua adalah lasset LAN, atau juga disebut dengan point to point. Jadi lasset LAN ini adalah koneksi yang disediakan oleh jaringan khusus untuk pelanggan. Itu adalah yang namanya lasset LAN. Kemudian yang ketiga adalah circuit switching. Nah, circuit switching ini adalah sebuah jalur komunikasi yang digunakan untuk dial-up network. Jika pengguna yang berbeda ingin menggunakan jaringan komputer ini, menggunakan informasi ini dari jaringan berbasis luas ini atau jaringan WAN ini, keunggulannya banyak sekali. Yang pertama, hal-hal yang mahal. Contohnya, kita membeli printer
atau apa. Jadi dengan menggunakan jaringan berbasis luas ini, kita tidak perlu menambah yang namanya perangkat-perangkat lain untuk mendukung berbasis luas ini. Kemudian yang kedua adalah semua orang yang ada di jaringan ini menggunakan data yang sama. Jadi seluruh pengguna menggunakan data-data yang sama. Misalnya kita ngirim data A, otomatis yang diterima oleh user B itu adalah data A tersebut. Kemudian yang ketiga adalah berbagi informasi file melalui area yang lebih besar. Jadi kita seumpamanya mau memberikan informasi tentang musibah ada di musibah di Indonesia, mau diinformasikan ke luar negeri. Nah, itu adalah keunggulan dari jaringan berbasis luas. Nah, dari sekian banyak keunggulan jaringan berbasis luas ini, ada kelemahan-kelemahannya. Nah, kelemahan yang pertama adalah keamanan. Keamanan di sini adalah yang pertama adalah kelemahan jaringan berbasis luas ini. Yang pertama adalah kelemahan, maksudnya adalah apabila ada seorang yang berbeda memiliki kemampuan untuk menggunakan yang namanya sebuah informasi dari komputer lain, itu kelemahannya. Jadi informasi kita ibaratnya bisa diambil atau dibajak oleh orang lain. Kemudian yang kedua adalah pemeliharaan. Yang kedua adalah rentan terhadap yang namanya yang kedua adalah rentan terhadap hacker atau ancaman dari luar. Jadi data kita itu bisa dihacker atau dibajak oleh orang lain. Kalau sudah tahu yang namanya jaringannya, tahu kodenya. Jadi kelemahan dari jaringan berbasis luas ini yang kedua adalah rentan terhadap hacker atau ancaman-ancaman lain di luar sana. Itu kelemahan dari jaringan berbasis luas. Kemudian di samping itu juga jaringan berbasis luas itu ada hierarkinya, model-modelnya. Ada model access layer pertama, kedua adalah core layer, kemudian yang ketiga adalah distribution layer. Nah, apa sih yang dimaksud dengan access layer? Access layer itu adalah lapisan yang menyuplai traffic ke jaringan network entry control. Jadi access layer itu menyuplai lalu lintas ke jaringan. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah core layer. Nah, core layer ini tujuannya adalah mentransportasikan secara optimal jaringan-jaringan yang ada di traffic tersebut atau lalu lintas
jaringan tersebut dengan kecepatan yang sangat tinggi, seperti itu. Terus ada yang namanya distribution layer. Nah, lapisan ini terletak antara access layer dengan core layer. Tujuannya adalah untuk membedakan jaringan inti dengan jaringan yang lainnya. Nah, dalam peralatan untuk membangun jaringan WAN ini bermacam-macam peralatannya. Yang pertama adalah access point, radio Steneo. Fungsinya adalah untuk membangun jaringan lokal dengan jaringan wireless atau nirkabel. Itu fungsi dari access point. Kemudian ada yang namanya kabel pigtail. Fungsinya adalah untuk menghubungkan ke antena grid. Dari antena grid disambungkan ke access point. Itu fungsi dari kabel pigtail. Kemudian ada yang namanya kabel UTP. Nah, kabel UTP ini fungsinya adalah untuk menyambungkan access point ke komputer pemakai atau user. Nah, dalam jaringan berbasis luas ini atau jaringan WAN ini mempunyai beberapa komponen. Yang pertama switch. Switch gunanya apa sih? Nah, switch itu adalah lapisan data yang dinamakan komponen jaringan luas ini atau jaringan WAN. Yang pertama adalah komponennya namanya switch. Switch ini berada di lapisan yang kedua dari data link. Itu switch. Yang kedua adalah brigade. Nah, fungsinya brigade ini adalah untuk mengenal alamat MAC. Nah, itu fungsinya dari brigade. Dan masih banyak lagi komponen-komponen yang ada di jaringan luas atau jaringan WAN. Ada repeater, hub, router, routing switch, multiplexer, communication server, switch X25 atau yang dikenal dengan frame relay. Yang terakhir ada yang namanya media transmisi. Nah, media transmisi ini masuk ke komponen jaringan luas atau jaringan WAN. Itu ada beberapa jenis. Maksudnya media transmisi ini adalah sebuah kabel. Jadi ada beberapa jenis kabel yang ada di media transmisi tersebut. Yang pertama adalah tin Ethernet. Kenapa kita menggunakan tin Ethernet? Karena biayanya relatif murah dibandingkan dengan kabel-kabel yang lain. Tin Ethernet ini kabelnya harganya sangat murah sekali. Dan pemasangannya pun sangat mudah. Demikian materi
Teknologi One pada hari ini. Apabila ingin berinteraksi, bisa melalui email di description box di bawah ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With